Sahabat Op Indonesia, narasumber kita kali ini adalah perwakilan dari sebuah komunitas yang beranggotakan anak-anak muda yang sungguh luar biasa. Dengan kegiatan-kegiatan yang juga berbagai macam ragamnya. Mulai dari berbagi sembako, layanan kesehatan gratis, donasi bagi korban bencana alam, pelatihan-pelatihan dan juga workshop keterampilan, dan lain-lain. Anda sebutin deh, semuanya ada dalam kegiatan komunitas ini. Benar-benar all-in-one, sahabat Op Indonesia. Bagaikan mata air yang tercurah, begitulah kami menggambarkan komunitas ini. Untuk itu, simak terus liputannya berikut ini. Halo dan selamat pagi, sahabat Op Indonesia. Saat ini, sekali lagi, kami sedang berada di Pulau Bali nih, di sebuah tempat yang keren, yang bernama Dedari Cafe and Eatery. Dan sudah bergabung bersama kita di sini, sosok Sis Vina. Hai. Yang merupakan perwakilan dari sebuah komunitas yang bernama Leeds Love Industry. Betul ya, Sis? Oke, iya. Baik. Lalu saatnya nih sekarang, Sis, bagi kamu untuk menjelaskan kepada kami semua apa itu komunitas Love Industry. Oke. Kapan didirikan dan cerita awalnya dulu bagaimana Love Industry ini? Oke, so Love Industry itu adalah salah satu komunitas yang sebenarnya terdiri dari beberapa individual, Baik. tentunya yang kita tuh terpanggil dan terdorong untuk melakukan perubahan di komunitas. Gitu. Baik. Memang kecil dulu awalnya, tapi kita semakin signifikan perubahannya. Sekarang jadi lebih besar. Tapi kita lebih fokus untuk memberikan perubahan itu baik di dunia pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Ya. Sebenarnya Leeds itu terbentuk di tahun 2011 di bawah naungan gereja The Collective. Oh, cukup lama juga. Iya, sudah cukup lama. Dari untuk kalau 2011 berarti sudah 12 tahun tuh. Betul. Nah, jadi dulunya itu ada beberapa individual yang memiliki panggilan untuk memberikan pelayanan dan dukungan kepada perempuan-perempuan yang bekerja di industri malam. Malah. Oke. Terus seperti maksudnya nightclub. Betul, lebih ke iya, mengerti lah. Dunia malam ya. Dunia malam. Baik. Lalu kita itu ingin memberikan perubahan. Baik. Untuk perempuan-perempuan yang ingin memiliki kehidupan yang lebih baru dan lebih baik gitu. Awalnya seperti itu ya? Awalnya seperti itu malah. Oke. Lalu ada berapa anggota dari Leeds ini? Leeds sendiri untuk main anggotanya itu sekitar 10 orang dan kita memang usianya di antara 21 sampai 35 tahun. Jadi generasi muda. Masih muda-muda ya. Sangat muda gitu. Baik. Dan sisanya adalah volunteer. Baik. Jadi bisa dibilang pengurusnya lah ya. Betul, Para pengurus pengurusnya ada 10 orang
Tapi kalau anggotanya nggak bisa dibilang nih mereka ini banyak sekali. Iya, betul. Baik. Karena Lalu, Sis, bisa dijelaskan, Sis, siapa sajakah mereka ini? Oh, oke. Jadi volunteer kita sendiri itu memang kita berbasis Kristen, betul. Baik. Memang anggota gereja itu yang utama. Tetapi para volunteer kita itu berbeda agama semuanya. Berbeda agama, berbeda ras. Jadi tidak ada pengecualian. Siapapun bisa menjadi volunteer kita gitu. Keren. Betul. Jadi tidak pandang suku, Betul. Agama dan golongan ya. Iya. Tentunya seperti itu harus kita dukung sahabat Indonesia bersama untuk berbuat kebaikan. Betul. Baik. Lalu ini tadi kamu sempat jelasin ya kepada kami semua kalau Leeds ini, komunitas Leeds ini itu dinaungi oleh sebuah gereja yang bernama The Collective. The Collective Di Jakarta kita basic. di Jakarta. Base-nya mereka di Jakarta, sahabat Indonesia. Lalu pertanyaan saya begini, apakah ini sasaran atau target dari bantuan yang diberikan oleh Leeds ini hanya menyentuh kalangan Nasrani saja? Karena di bawah naungan gereja nih. Oke. Iya. Oke, untuk itu kita membantu semua agama, semua ras gitu. Kita tidak pandang kayak oh harus Kristen, oh tidak. Karena menurut kami belajar dari gereja bahwa kasih itu untuk semuanya. Semua berawal dari kasih. Makanya kita itu pengen menjadi terang di antara banyaknya individu gitu. Jadi kita ingin membawa perubahan yang signifikan gitu dan membantu itu ya nggak pilih kasih gitu. Jadi semuanya harus kena. Keren. Lalu Sis, pertanyaan saya selanjutnya begini. Nah, kegiatan dari Leeds ini apa saja? Karena kalau kami melihat ya, waduh banyak sekali tuh kegiatannya. Dan Anda semua nantinya bisa tuh ya, bagi pemirsa UB Indonesia, misalkan mau melihat kegiatan Leeds, bisa melihat di mana tuh? Kalau kita punya Instagram, kebetulan Instagram untuk mereka. update-nya silakan cek Instagram kita di Love in the Street. Tuh, nah, kita selalu update di situ untuk kegiatan-kegiatannya. Karena kalau menurut kami, karena segala macam bentuk kegiatan kami ini kan berasalkan dari donasi. Jadi kita harus mereport ke orang-orang kalau ini loh kegiatan kita, ini loh sumber dananya. Bentuk pertanggungjawaban. Betul. Iya. Lalu kita selalu update. Lalu biar kami semua tahu nih apa saja kegiatan dari komunitas Leeds ini. Kita kegiatan banyak. Tapi aku akan sebutin beberapa garis besarnya. Baik. Contohnya salah satunya pertama itu kita ada street share. Di street share kita ada namanya distribution. Distribution itu kita lebih pembagian sembako. Pembagian sembako itu betul. Bisa dibilang pembagian sembako itu main event ya? Main event kita sebenarnya pembagian sembako. Itu kita sasarkan kepada keluarga-keluarga miskin, terus lalu keluarga yang sudah tua, yang kadang tidak punya keluarga lagi. Kita ke pelosok sebenarnya. Kalau di Bali contohnya kita ke desa-desa yang cukup jauh jaraknya. Dan itu desa-desa miskin yang mereka masih tinggal di gubuk. Yang tidak punya listrik dan lain-lain gitu. Tapi kita juga waktu COVID kita sempat membagikan seperti vitamin, obat-obatan itu ke Gojek biar tetap semangat gitu, tetap sehat, tetap semangat. Iya. Lalu itu tadi lama nih. Lalu ini kita siap untuk sampai ke berapa nih? Panjang pokoknya. Siapkan diri Anda. Lalu yang kedua. Yang kedua di dalam street share kita ada workshop. Workshop itu sebenarnya kita memberikan lokakarya atau memberikan pelatihan kepada orang-orang supaya dia punya skill lebih gitu. Jadi untuk tidak hanya kita membantu di core-nya aja, tetapi kita membantu di situ supaya mereka bisa berusaha untuk menyejahterakan kehidupan pribadinya juga. Gitu. Itu berarti kamu membentuk sebuah tim gitu ya? Iya, kita dengan ada tim. keahlian tertentu. Jadi temanya kita mau beri pelatihan apa nih, begitu? Terus contohnya bahasa Inggris gitu ya, supaya mungkin mereka tidak sekolah gitu. Lalu mereka dapat belajar dari mana? Karena kalau les kan mahal. Ya kita memberikan itu seperti bahasa Inggris sehari-hari supaya mereka bisa suatu saat mungkin bekerja di restoran. Seperti itu. Dan saya yakin Siswina ini juga
menjadi salah satu guru bahasa Inggrisnya nih, sahabat Indonesia. Ada timnya. Ada timnya. Betul. Baik, lalu yang ketiga. Yang ketiga di Under Street Share kita punya facility improvement. Baik, pengembangan diri. Contohnya, kita punya kegiatan di Sumba. Sumba Timur, waktu itu kita sempat membangun seperti satu bangunan aula yang itu digunakan untuk kegiatan kesehatan ataupun edukasi. Gedung serbaguna. Gedung serbaguna. Iya, lalu kita juga memasangkan seperti yang sun listrik itu, yang sun electricity gitu. Karena kan di Sumba itu memang serba kekurangan sebetulnya, susah listrik, susah air, jadi kita membangun juga solar panel. Solar panel, betul. Lalu pompa air juga, karena sangat jauh untuk mendapatkan air. Jadi waktu itu tim kita ada yang ke sana. Baik, untuk melakukan kerja bakti. Ini baru 3 aja ya? Udah banyak. Kalau saya melihat, ternyata meski base-nya kalian ini di Jakarta, tapi rupanya kegiatannya sampai ke Bali, ke Sumba, kemana lagi, Sis? Sampai ke Papua juga kita sempat. Betul, kita banyak. Kita kalau bisa seluruh Indonesia kita harapkan kita bisa semakin maju dan juga semakin besar timnya. Berarti kalau bisa saya bayangkan, pastinya dalam berkegiatan itu komunitas Leeds itu kadang merangkul komunitas lain berarti ya? Betul, contoh ya kalau di sini kita bekerja sama dengan Prasat yang mungkin sebelumnya ada di video sebelumnya. Aduh, thank you banget Prasat udah bantu kita Prasat juga. Dan juga demi anak generasi. Iya. DAG, betul. Aduh, thank you. Kita suka dibantu sama mereka untuk mencari misalnya titik-titik mana yang titik yang poor family, jadi kita bisa melakukan donasi. Tentunya seperti itu ya. DAG ini rupanya yang paling tahu Medan nih di Bali. Betul. Baik. Lalu Sis, tadi sudah nyebutin 3 dan sudah kemana-mana. Lalu apalagi? Yang keempat apa? Kita ada refugee care. Baru pernah dengar? Apaan lagi tuh? Jadi ini sebenarnya adalah komunitas yang membantu pelayanan untuk para refugee. Jadi banyak korban refugee yang dari misalnya dari luar negeri yang ternyata jadi terkesan imigran gelap gitu, dan mereka tidak memiliki dokumen dan lain-lain gitu. Jadi kita memberikan fasilitas berupa misalnya pendidikan, kesehatan hingga yaitu lokal karya untuk biar mereka bisa bekerja suatu waktu. Baik, sebelum saya bertanya lebih lanjut, mungkin bagi Anda yang tidak tahu, sahabat Indonesia, apakah refugee itu? Refugee itu adalah pengungsi, sahabat Indonesia, yang berarti bisa dibilang pengungsi dari luar negeri ya? Bisa kebanyakan dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri. Iya, betul. Baik, lalu Sis, untuk memperdalam lagi terkait refugee ini, konkretnya seperti apa? Seperti apa yang kalian lakukan? Seperti apa? Bantuannya kepada para refugee ini bagaimana? Oke, yang sudah aktif banget kita memberikan pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris, baik. Karena ternyata bahasa Inggris itu kan terkadang bahasa utama juga ya untuk di mana-mana. Terus anak-anaknya juga diberikan pendidikan yang cukup, dan mereka diajarkan untuk misalnya berkarya gitu dalam bidang seni, misalnya membuat tas atau membuat baju. Yang nanti itu akan diadakan bazar. Dan itu hasilnya juga untuk mereka gitu. Jadi kita sebenarnya kan yayasan yang non-profit. Oh, jadi sekarang mulai berbentuk yayasan? Iya, apapun itu akan kembali kepada komunitas. Luar biasa sekali. Dan kegiatan refugee itu yang terakhir kali dilakukan di mana? Kemarin di Jakarta, di gereja kita sendiri. Jadi mereka membuat bazar tersebut. Jadi umat-umat kita yang di gereja itu bisa membeli produknya gitu, entah itu bisa makanan, itu bisa cake atau apapun gitu. Dan hasilnya itu disumbangkan kepada para pengungsi tadi. Betul. Selain mereka ditampung untuk diberikan kursus-kursus seperti itu, mereka juga disantuni berarti ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Keren. Lalu yang kelima? Waduh, banyak ya. Kita ada disaster relief. Disaster relief itu ya kita membantu seperti korban bencana. Contohnya yang kemarin Cianjur, lalu kesono juga. Kita ke sana juga, ada timnya di sana. Betul. Jadi kita bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga masyarakat di kurang lebih dari setiap program kita agar semua berjalan lancar. Itu kita membangun tenda, lalu kita memberikan seperti air, lalu sembako. Itu juga kita menolong di Ukraine War.
Iya, kita punya tim kebetulan di sana, di luar negeri, yang turut ambil bagian langsung untuk membantu anak-anak dan ya korban bencana itu. Sebentar, sampai ke Ukraine segala? Iya, betul. Maksudnya datang ke sana dan mendirikan tenda bantuan begitu mewakili Leeds? Iya, betul. Kita sebenarnya punya gereja juga di sana, di Budapest. Wah. Jadi orang-orang di Budapest, mereka bahkan membuka rumah mereka agar pengungsi bisa datang. Waduh, keren sekali ya. Bentar, gereja apa tadi? The Collective. The Collective ini ternyata cabangnya juga ada yang di luar negeri. Iya. Seperti itu, bahkan mereka begitu ada kejadian yang memerlukan bantuan, mereka hadir, sahabat Indonesia. Iya. Luar biasa sekali ya. Iya, kita berusaha maksimal gitu. Makanya kita tidak pandang bulu untuk membantu siapapun. Kita berusaha yang sebaik mungkin agar kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan kasih itu ke mereka. Kita tunjukkan kasih kita karena menurut saya, apalagi di kehidupan sekarang, kasih itu paling utama. Karena kita harus bersikap manusiawi kepada orang lain gitu, tidak memilih siapapun gitu. Siapapun dan dimanapun. Betul. Keren sekali. Iya deh. Tadi yang nomor 5, masih ada yang nomor 6, 7, 8 kah? Sebenarnya banyak ya. Program kita yang baru-baru juga, seperti kita melakukan pelayanan ke penjara. Betul. Dan itu baru, memang program baru yang kita akan jalankan di tahun ini, baik di Jakarta maupun di Bali. Jadi kalau contohnya di Bali, kita memberikan kunjungan gitu, kita memberikan support ke beberapa orang. Karena nggak semua orang kan memang mau dikunjungi orang yang tidak dikenal. Jadi memang kita mengunjungi orang yang tidak dikenal. Terutama dia Nasrani dan tidak punya keluarga. Dan tidak pernah dikunjungi siapapun bertahun-tahun. Luar biasa. Jadi kita ingin memberikan dukungan bahwa masih ada orang peduli di luar sana gitu, dan pastinya kita ingin mereka diberikan kesempatan kedua. Iya, karena ya mungkin melakukan kesalahan sebelumnya, bukan berarti mereka akan terus seperti itu. Kasih tadi itu. Kasih itu yang kita utamakan. Dan tentunya kunjungan mereka ke lembaga pemasyarakatan itu, sahabat Tubuh Indonesia, yang mereka sasar adalah para penghuni yang beragama Kristen ya. Iya, kalau yang beragama Kristen. Jadi mereka memberikan dukungan, berikan doa kepada mereka, di mana mereka itu seringkali karena berbuat salah sehingga bahkan keluarganya sendiri tidak mengunjungi. Iya, kadang tidak peduli. Atau mereka ya tidak punya keluarga sama sekali. Dan Leeds hadir di sana. Iya. Betul. Ini kayaknya to turn up nggak cukup nih, sahabat Indonesia. Lalu sis, tapi kami pikir ya sahabat Indonesia, tadi 6 ya. Adakah lagi sis? Wah, gila banyak sih. Kita masih banyak program yang ingin kita capai. Terutama kita di fundraising, karena semua kegiatan kita itu berbasis amal. Amal ya. Jadi dari orang-orang lain yang mereka kadang menggalang dana juga misalnya di kantornya, dan terus akhirnya diberikan ke kita. Nah, itu kita masih terus ingin melakukan itu karena semua program kita membutuhkan dana, kebetulan karena kita membantu orang lain. Gitu. Kami setuju sekali. Karena tentunya sahabat Open Indonesia, seperti yang pernah kami sebutkan di video-video kami sebelumnya, kami sangat percaya sis, bahwa banyak sekali orang Indonesia itu yang keren-keren, baik-baik. Nah, cuman memang perlu orang-orang seperti kamu nih, komunitas-komunitas seperti Leeds, itu yang menggerakkan, membuat suatu wadah begitu untuk mengajak orang-orang baik Indonesia berbuat kebaikan. Pastinya seperti itu. Memang diperlukan sebuah wadah biasanya sis untuk menggerakkan mereka-mereka ini. Karena tentunya mereka kadang di tengah kesibukan mereka ya, mereka tidak ada waktu untuk melakukan kunjungan seperti itu. Jadi perlu sebuah wadah. Keren sekali. Terima kasih. Baik, lalu nantinya sahabat Indonesia, ini tadi sudah terlalu banyak untuk tahu lebih banyak kegiatan mereka. Tentunya nanti Anda semua bisa melihat di Instagram, apalagi sis? Kita lebih aktif di Instagram kebetulan. Baik, di Instagram mereka untuk tahu lebih banyak tentang kegiatan dari komunitas Leeds ini. Juga mungkin bagi Anda yang
ingin mensupport mereka, tentunya mereka mengundang tuh bagi kita semua untuk turut serta iya dong, untuk harus ambil bagian. Nantinya tentu bisa menghubungi di nomor ini, ada kontak personnya dong ya, ada kontak person. Anda semua nanti bisa menghubungi nomor ini untuk tahu lebih banyak tentang mereka, dan mungkin Anda juga ingin mensupport mereka. Oke? Nah, baik. Mantap. Lalu berikutnya begini nih. My next question nih. Oke. Melihat segitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Leeds ini, ya kan? Lalu, oke, kamu tadi sebutin terkait sumber dananya ini yang kami tanyakan, Sis, ya. My next ya. Tadi kamu sempat sebutin memang kadang kalian ini melakukan sebuah basar segala macam, ya. Juga ada dari anggota jemaat gereja apa tadi? Kolektif. Nah, lalu selain dari mereka itu, dari mana lagi sumber dananya, Sis? Selain melakukan basar misalkan, lalu dari anggota jemaat ya, nah, adakah sumber dana lain? Melihat segitu banyak ya kegiatan kalian nih. Oke, kalau sumber dana memang kebanyakan dari situ. Dari tapi situ, ada ya? beberapa orang, misalnya dari teman ke teman, yang kayak, aduh aku pengen bantu nih, tapi berupa misalnya barang. Itu juga boleh. Kita akan usahakan sebaik mungkin gitu untuk kayak disebarkan di jalanan ataupun ya ikut sembako tersebut gitu. Seperti itu ya. Jadi kita menampung semuanya. Menampung Jika semuanya. ada yang keinginan, aduh misalnya aku punya warung, aku pengen sumbang ini misalnya sabun atau apa, boleh gitu. Jadi nggak hanya kayak berupa uang. Karena beberapa orang mungkin kalau uang, kadang dia merasa, aduh aku cuma bisa sumbang 500.000, kayaknya aduh dikit banget ya. Enggak gitu. Jadi kayak seberapa besar pun itu berarti buat orang lain. Berarti ada juga sumber dana itu dari outsider ya, dari pihak lain ya, yang tergerak lalu mensupport Leeds, begitu. Itu aja ya? Iya, kalau kayak gitu kita lebih juga membutuhkan tenaga ya. Karena tenaga dan waktu itu adalah paling berharga sebetulnya. Itu karena saya pribadi memulai ini karena saya merasa, aduh aku belum bisa menyumbang uang nih gitu, aku juga masih butuh gitu misalnya. Makanya aku memberikan waktu dan tenaga karena waktu itu yang tidak bisa dibayar gitu, karena itu sangat berharga untuk membantu orang lain gitu. Dan happy-nya beda dibanding kita cuma nyumbang dana gitu. Iya memang kita happy, itu donasi. Saya lihat itu kamu juga dari tadi happy orang aja yang ya. Happy. Iya, walaupun itu bukan pekerjaan ya, itu membantu orang lain itu lelah gitu sebetulnya. Tetapi kita happy di endingnya. Setuju sekali. Iya. Jadi komunitas Leeds ini juga open ya bagi siapapun yang melihat video kami ini ya. Iya. Untuk bergabung dengan komunitas Leeds, dan mereka juga tidak membatasi dari manakah Anda. Siapakah Anda, apa agama Anda, apa golongan Anda? Iya, apa background Anda? Tenaga Anda sangat dibutuhkan bagi mereka. Jadi yuk nantinya kita bisa tergerak dan bergabung bersama komunitas Leeds yang keren ini. Ya, seperti itu ya, Sis? Betul. Baik, Sis. Lalu begini, ini pertanyaan saya selanjutnya begini nih. Dengan melakukan kegiatan yang segitu banyak tadi, apa yang diharapkan oleh komunitas Leeds ini? Atau begini deh, visi misi dari komunitas Leeds dan Yayasan Leeds ya, sekarang bentuk yayasan ya? Sudah bentuk yayasan. Berbentuk Yayasan Leeds ini apa? Visi misinya apa? Kita berharap ya dengan kegiatan kecil saja kita bisa menggerakkan hati orang gitu. Kalau orang berpikir, oh iya membantu itu hanya lewat uang, tidak. Tapi membantu itu bisa melewati tenaga yang aku sebutkan tadi. Jadi aku pengen tuh kita generasi muda terutama supaya kayak ada hati yang bergerak gitu untuk menebarkan kasih itu. Kayak waktu itu aku sempat dengar ya, Kak Romi ngomong berbuat kebaikan di setiap hari, walaupun itu kecil, gitu. Tapi itu bisa membantu orang lain. Itu yang kami harapkan sih. Jadi walaupun memang tidak bisa dedicated gitu dengan komunitas, tapi kebetulan mungkin dari Jawa ada yang lagi main ke Bali, aduh aku pengen berbuat kebaikan nih, nggak cuma Leeds aja di Bali, di sini komunitasnya banyak banget. Ada banyak sekali ya, keren-keren nih orang Bali nih. Misalnya membersihkan pantai, aduh itu pekerjaan yang sangat melelahkan karena di bawah matahari, panas-panasan, memungut sampah, itu saja sudah sangat baik. Karena apa? Membantu itu juga tidak hanya membantu orang lain, tapi misalnya lingkungan juga. Karena
Tuhan memberikan kita semuanya di sini, ya kita harus jaga, termasuk itu lingkungan, bahkan juga makhluk hidup seperti anjing di sini, banyak komunitasnya. Ya, keren-keren. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya, saling Sis. membangun sebenarnya. Baik. Jadi garis besarnya apa yang kalian lakukan ini harapannya nantinya bisa mengajak yang lain ya, Iya. bisa menginspirasi yang lain. Betul. Untuk bersama-sama yuk kita memberikan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Tidak harus berupa uang, tapi kita bisa lakukan dengan tenaga atau keahlian kita. Seperti itu ya, Sis? Betul, iya. Kita juga kadang pengen gitu bikin kayak kelas-kelas gitu di desa-desa yang mungkin dulunya mungkin pengajar, Baik. terus punya keinginan kayak aku pengen deh ngajar di desa tersebut, kita bisa bantu coba carikan gitu. Kita akan bekerja sama dengan Banjar biasanya untuk itu. Silakan gabung dengan komunitas Leeds bagi siapapun Anda yang mungkin ingin berkegiatan sementara di Bali ya, Leeds ya, selain di Jakarta ya. Iya, Jakarta Oke. dan Bali. Bisa Betul. bergabung dengan komunitas yang keren ini nih, sahabat Indonesia. Iya. Baik, Sis. Wah, luar biasa sekali ceritanya. Iya, Nggak thank terasa you. ini sudah cukup lama kita ngomong-ngomong nih. Iya. Tapi tentunya sebelum kita sudahi pertemuan kita kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia. Iya, paling pesan aku sama seperti harapan kami tadi, kami menginginkan kalian gitu untuk bergabung di semua komunitas yang ada di Jakarta atau di Bali, bahkan di kota kalian masing-masing. Gitu, mau kalian ada di Jawa, mau di Sumatera, kebaikan itu berasal dari hati. Ketika kita memberikan yang terbaik, kalian juga akan mendapatkan yang terbaik. Tuhan itu juga tidak tidur, gitu. Makanya kita memberikan yang terbaik untuk menjadi suatu komunitas atau kayak wadah sebetulnya ya untuk orang-orang di sekitar kita. Keren sekali. Iya. Luar biasa, Sis. Sebuah pesan yang luar biasa buat pemirsa kita tuh. Iya. Ada lagi? Itu aja. Itu Jangan aja. lupa follow Instagram kita, juga follow ya YouTube-nya Iya dong. Baik Indonesia. Itu Tentunya aja. seperti itu ya. Iya, biar melihat kayak seperti apa sih orang-orang di Baik luar sana. Indonesia ini ya. Iya. Baik, Sis. Terima kasih ya. Terima kasih sudah diundang di sini. Yes, terima kasih dari kami untuk waktu dan kesediaan kamu berbagi kisah dengan kami semua. Iya. Sehat dan sukses selalu buatmu. Amin. Tentunya kami juga pemirsa UB Indonesia selalu akan mendoakan agar komunitas Leeds ini bisa semakin berkembang ya. Amin, itu yang kami harapkan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? Betul. Yeay. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik. Dari hasil bincang-bincang kami tadi, ada satu hal yang pasti, bahwa mereka melakukan itu semua dengan hati, tulus, dan penuh sukacita. Kepedulian yang melekat pada diri mereka, serta kreativitas yang seakan tak ada habisnya, sungguh membuat saya pribadi sebagai host sangat terinspirasi dan tergerak untuk ambil bagian dalam tim yang luar biasa ini. Jadi mari kita mulai melibatkan diri dalam komunitas-komunitas sosial seperti Leeds ini dan belajar untuk memberikan waktu, tenaga, atau apapun yang kita bisa bagi orang lain agar lingkungan sekitar kita jadi lebih baik dan hidup kita menjadi jauh lebih berarti. Salam kebaikan, salam OB Indonesia.
Thank you.